Om, salam sejahtera kepada seluruh warga GKJ Bambu Kuning, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, mas-mas, mbak-mbak, semuanya yang saya hormati dan saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, saya Agi dari Kelompok Duta ingin berbagi dan sharing cerita dalam rangka media sedulur ini. Kali ini saya ingin mengangkat tema rencana Tuhan pasti yang terbaik. Kita tahu selama berbulan-bulan kita sudah berada di rumah di dalam pandemi. Awalnya saat pertama kali saya diumumkan bahwa ada libur 2 minggu, saya tentu senang karena sekolah itu melelahkan, capek, apalagi sudah masuk kelas 8 bagian akhir dan pastinya banyak ujian dan ulangan. Saya pikir wah senang sekali rasanya bisa libur, istirahat sejenak. Namun ternyata libur tidak hanya 2 minggu dan masih berlanjut sampai sekarang. Di awal-awal masa pandemi saya menikmati, saya enjoy karena saya merasa saya enak bisa bebas mengerjakan tugas kapan aja yang saya mau. Tapi lama-kelamaan saya jenuh, saya capek dan ternyata tugas-tugas makin banyak, makin menumpuk dan sekarang saya harus ikut Zoom meeting dari jam 7 sampai jam 1. Saya pikir saya sangat lelah dan saya tidak bisa menghabiskan banyak waktu dengan teman-teman saya. Walaupun kami bisa berkomunikasi lewat media sosial, lewat WhatsApp, kami bisa bermain bersama di dalam game, namun saya merasa saya jenuh, saya capek. Dan saya merasa saya kehilangan quality time bersama teman-teman saya. Awalnya saya pikir rencana Tuhan pasti baik karena ada libur 2 minggu, akhirnya masuk lagi. Saya pikir akan menyenangkan bahwa wah kira ada istirahat 2 minggu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain dan akhirnya kita harus tetap di rumah sampai pada bulan Agustus ini. Dan bahkan kita belum tahu kapan ini selesai. Di awal-awal masa pandemi saya merasa senang, saya merasa bahagia. Lalu di tengah-tengah saya merasa down, saya tidak semangat, saya capek dan makin kesini saya pun makin lelah karena saya harus tetap menjalani kehidupan sebagai layaknya pelajar, harus tetap mengerjakan tugas, belajar, lalu ada ujian-ujian. Jujur saya pikir gak enak banget ya di rumah, ternyata cuma bisa menatap layar komputer setiap hari ya, bangun, mandi, makan, buka Zoom meeting, belajar dari jam 7 sampai jam 1. Kemudian biasanya juga ada ekstra kulikuler, ada pramuka entah apa di beberapa hari tertentu. Lalu saya harus mengerjakan tugas juga dan biasanya ada tugas-tugas keterampilan video dan buat saya sangat jenuh dan capek. Saya pikir ini kenapa Tuhan jahat banget sama kita, harus dikurung di rumah. Kenapa saya walaupun di rumah aja tetap aja capek, saya lelah, bahkan saya dibilang cukup stres di rumah. Pasti kita semua capek, lelah. Namun di balik semua itu ternyata Tuhan punya rencana lain buat saya. Ternyata Tuhan membuka peluang saya untuk semakin kreatif. Saya bisa ikut lomba-lomba. Ternyata sekolah mengadakan lomba-lomba lagi, saya bisa ikut. Saya bisa melakukan apa yang saya suka. Saya juga bisa semakin dekat dengan teman-teman saya. Karena masa pandemi ini kalau bukan kepada teman-teman siapa lagi yang kita bisa ajak komunikasi, kita ajak ngobrol. Nah, kita punya relasi yang semakin dekat, kita semakin akrab, kita saling berbagi cerita, saling curhat, dan itu membuat saya merasa lebih tenang, merasa bahagia. Ternyata di masa pandemi ini banyak sekali rencana Tuhan yang saya tidak terpikirkan. Lalu saya pikir ya saya akan hanya di rumah main game, mungkin dan tugas atau kalau ada belajar jika perlu, ya itu saja. Tapi ternyata Tuhan menyiapkan rencana lain. Banyak sekali hal-hal positif di sekitar kita. Mungkin itu beberapa hal positif dari perspektif saya. Tapi kalau dari Anda pasti banyak deh. Mungkin kita pasti saat malam hari merasa sangat capek, lelah. Saya capek dari pagi sampai malam. Saya bekerja atau saya belajar atau saya ikuti kegiatan lainnya, tugas-tugas lain. Tapi pasti kita pernah berpikir kayak wah ternyata hari ini ada sesuatu nih yang baik. Kayak misalnya kita dihubungin teman, tanya apa kabar, lalu kita ditanya sudah ngerjain tugas belum, mau dibantu kah. Lalu kita tiba-tiba diajak teman kita untuk bercanda tawa, kita diajak untuk bermain bersama, dan akhirnya itu membuat saya kembali bersemangat. Itu saya masih punya teman-teman dan Tuhan tuh sangat baik. Itu menurut saya punya rencana yang luar biasa yang saya tidak pernah paham. Teman-teman saya masih mau setiap hari bikin tugas bareng, belajar bareng, bermain bersama, dan kita saling sharing cerita kegiatan kita sehari-hari. Dan akhirnya itu membuat saya punya relasi yang dekat, saya pun bahagia, teman saya juga, dan akhirnya kita pun tidak stres juga di rumah. Kita tidak boring dan kita tidak hanya bosan, tidak hanya ya melakukan aktivitas biasa saja, tapi kita akhirnya punya kehidupan yang baru, new normal. Di era ini bukan saja
kehidupan kita dengan segala aktivitas dan protokol-protokol baru, tapi kita punya kehidupan yang baru. Dan akhirnya saya berpikir bahwa jangan hanya melihat dari sisi negatif saja dari pandemi ini, tapi kita harus selalu berpikir positif. Kita harus selalu ingat bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik, bahwa dari setiap segala keburukan pasti ada kebaikan, dan itu sangat positif bagi kita pastinya. Dan semoga segenap warga GKJ Bambu Kuning yang menonton bisa istilahnya terinspirasi dari beberapa sharing-sharing saya, dari cita-cita saya. Mungkin saya kurang sempurna, kata-kata saya tidak terlalu bagus, namun saya harap warga GKJ Bambu Kuning tetap semangat selama masa pandemi ini, dan semoga terhibur, mungkin dikuatkan. Dan mungkin ini pesan Tuhan lewati saya untuk tetap menyemangati warga GKJ Bambu Kuning di tengah pandemi, dan juga tetap berpikir positif dan selalu ingat rencana Tuhan pasti yang terbaik.